Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Ada yang gak masak hari ini? Nihil, Bu. Alhamdulillah nihil ya, bermasuk semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, agar kalian bisa semangat, agar kalian konsentrasi belajarnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Ice breaking-nya tepuk good job, ada yang tahu? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah tahu, kita langsung saja ya anak-anak. Tepuk good job. Kasih kanan, kasih kiri, digabungkan. Good job. Kasih kanan, kasih kiri, digabungkan. Good job. Kasih kanan, kasih kiri, digabung jadi good job. Kanan kiri jadi good job. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, masih semangat? Semangat. Oh, kok nggak ada suaranya? Masih semangat apa enggak? Masih. Ya, masih semangat ya. Oke, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Pencemaran air, betul. Oke, nah jadi pencemaran lingkungan itu kan ada 3 jenis ya anak-anak. Nah, ada pencemaran apa aja? Yang pertama ada Pencemaran air, pencemaran tanah. Oke, karena minggu lalu kita sudah belajar mengenai pencemaran air, sekarang kita belajar mengenai pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah, ada yang tahu nggak penyebab dari pencemaran tanah itu apa? Oke, betul, penumpukan sampah Rumah tangga. Nah, jadi sampah rumah tangga itu kan ada 2 jenis ya anak-anak. Ada sampah Kering. dan sampah Basah. basah. Oke, ada 2 jenis, sampah kering dan juga sampah basah. Nah, yang tidak bisa diolah lagi atau sulit untuk diuraikan itu sampah apa anak-anak? Plastik. Betul, sampah plastik seperti contohnya ada seperti sampah mie, bungkus mie, terus bungkus kopi, bungkus jajan makanan yang sering kalian makan, itu salah satu sampah rumah tangga yang tidak bisa diuraikan. Nah, itu salah satu pencemaran tanah. Terus ada lagi penyebab dari pencemaran tanah selain penumpukan sampah, yaitu adanya penggunaan pupuk dan juga pestisida yang berlebihan. Nah, itu dari penjelasan Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah paham? Paham. Alhamdulillah sudah paham ya anak-anak. Nah, kan tadi kita bahas tentang penyebab pencemaran tanah. Terus kalau ada penyebab berarti ada dampak. Betul, ada dampaknya. Terus ada yang tahu nggak dampak dari pencemaran tanah itu apa? Ya, ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Nah, jadi dampak dari pencemaran tanah itu yang pertama ada mengakibatkan ketidaksuburan tanah. Yang semulanya tanah itu subur, baik-baik saja dan dapat diolah, maksudnya dapat digunakan dengan baik, itu akan mengakibatkan tanah itu tidak subur lagi, tidak baik. Oke. Terus yang kedua ada mengakibatkan hewan yang ada di tanah itu mati. Jadi kita juga merusak ekosistem tanah. Kalau di air kan merusak ekosistem air. Kalau di tanah itu merusak ekosistem tanah. Terus sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah. Bisa paham ya anak-anak? Sudah. Nah, Ibu mau tanya, jika sudah seperti itu, apa upaya kalian?
Oh betul, membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Terus ada apa lagi? Bagaimana cara agar tidak Oke, betul. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Boleh menggunakan pestisida ataupun pupuk untuk memupuk tanaman. Tapi kan kita bisa menggunakan pupuk organik, bisa membuat pupuk sendiri. Seperti itu. Terus apalagi selain membuang sampah pada tempatnya, terus tidak menggunakan pestisida dan pupuk secara berlebihan, atau bisa menggunakan pupuk organik. Selain itu ada apa lagi? Ada yang tahu? Tidak menggunakan plastik secara berlebihan. Oke, tidak menggunakan plastik secara berlebihan. Kita ketika belanja, biasanya kan belanja kan, yang perempuan ini misalnya belanja di toko, membeli sayur, itu kan menggunakan plastik. Terus membeli baju, itu kan menggunakan plastik juga kan. Nah, caranya bagaimana? Bawa kantong sendiri. Kantong itu loh, bukan yang kantong plastik kok ya. Kantong tas itu bawa dari rumah. Nanti ketika sampean sudah mau membayar, itu dimasukkan ke kantong itu. Kantong tas yang dibawa dari rumah itu loh ya. Nah, itu salah satu upaya agar tidak menumpuk sampah plastik secara berlebihan. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita mau keluar. Oke? Nah, nanti di luar silahkan kalian mengamati lingkungan sekitar. Apakah lingkungan sekitar kalian masih banyak terdapat sampah-sampah yang berserakan, masih terdapat pencemaran tanah yang terjadi, sampah-sampah yang menumpuk tadi. Jadi hari ini kita keluar, belajar di luar, dan Ibu harap kalian tertib ya, tetap tertib, tetap taati peraturan yang ada, dan tetap kompak. Jadi kita di luar itu bukan bermain, kita di luar itu belajar, observasi lingkungan dan sekitarnya. Jadi setelah ini silahkan keluar kelas dan kita melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Paham sampai sini? Paham. Oke. Oke anak-anak, ini salah satu tanah yang ada di sungai yang sudah tercemar oleh beberapa sampah. Salah satunya ada sampah apa? Sampah rumah tangga, sampah plastik terutama. Nah, jadi habis ini silakan diamati dengan seksama, silakan diamati lebih lanjut lagi, diobservasi lebih lanjut lagi. Nanti Ibu kasih tugas proyek ke kalian untuk bagaimana mengelola sampah yang ada di sekitar kita. Jadi untuk pencemaran sampah atau pencemaran tanah ini bukan hanya di kali ya anak, bukan hanya di sungai ya anak-anak, bisa juga di lingkungan sekitar, di rumah, di halaman, itu bisa juga tercemar oleh sampah rumah tangga. Bagaimana sampai sini? Ada yang menanyakan? Tidak. Saya tidak, silahkan diamati dengan seksama. Oke? Anak-anak, ini salah satu pencemaran tanah yang ada di sekitar kalian, ada di sekitar kita. Ini salah satu contohnya. Nah, habis ini silahkan mencari sampah untuk proyek kalian. Bagaimana anak-anak, sudah dipahami? Silahkan mencari sampah untuk proyek kalian. Oke, tadi kan kalian sudah mengamati di lingkungan sekitar ya anak-anak, terutama di sungai, ada juga ada sawah, ada lingkungan sekitar. Nah, kalian menemukan apa anak-anak? Sampah. Sampahnya ada apa aja? Plastik, Terus? botol, Ya, masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, itu salah satu pencemaran tanah di lingkungan sekitar kita. Nah, ternyata pencemaran tanah di lingkungan sekitar kita itu masih apa ya namanya,
masih ada dan benar-benar nyata ya anak-anak. Tadi kalian juga lihat sendiri pencemarannya bagaimana, sampah masyarakat, sampah rumah tangga apa saja yang ada di lingkungan sekitar ini. Dan yang paling banyak apa anak-anak sampahnya? Plastik. Nah, tadi kan ibu suruh apa? Suruh mengambil atau mencari sampah. Sudah membawa? Sudah. Oke, bagus. Jempol 2 untuk kalian semua. Nah, karena kalian sudah membawa sampahnya, ibu ada tugas buat kalian. Nah, ini salah satu manfaat atau salah satu upaya kita untuk mengurangi sampah plastik, yaitu dengan cara ibu kasih nama tugasnya ini kolase sampah plastik. Nah, jadi ibu bawa LKPD-nya, lembar kerjanya. Di sini ada beberapa bentuk, ada hewan, ada baju, ada celana, ada pahlawan juga. Nah, nanti ibu bagikan satu persatu. Oke? Yang ini siapa? Oke, ini yang mau. Terus yang baju? Oke. Ya ini. Oke. Yang rok. Ada kumbang? Ada baju lagi? Bunga siapa bunga? Yang terakhir ada pahlawan siapa? Ayo yang laki-laki ini belum milih. Aku ini. Oh ya, ini. Nah, sudah dapat lembar kerjanya ya? Nah, sudah tahu cara pengerjaannya bagaimana? Nah, jadi nanti kalian sudah tahu cara pengerjaannya. Silahkan digunting-gunting, ditempelkan ke gambarnya. Paham ya anak-anak? Oke, bisa dimulai. Oke. Nanti setelah pengerjaan selesai, nanti ada perwakilan yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Oke? Paham anak-anak? Oke. Oke anak-anak, ada yang sudah selesai? Oke, ini Mas Babi sudah selesai. Silakan. Bagi yang sudah selesai, silakan presentasi ya, presentasi hasil karyanya. Ayo, ini. Nah ini dilihat ya teman-teman. Ternyata teman kalian sudah ada yang selesai. Ayo diperhatikan temannya presentasi. Nah ini apa? Celana. Nah ini celana sampai buat dari apa aja? Plastik ada plastik apa aja? Oke, plastik ada plastik Raiko. Nah, ini kan termasuk sampah-sampah rumah tangga. Harus sambil diperhatikan di depan ya. Yang belum selesai silahkan diselesaikan. Sambil diperhatikan tentunya presentasi. Nah, ini salah satu manfaat plastik yang dapat kita manfaatkan. Salah satunya dibuat karya seperti ini. Nah, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian Mas Babi. Beri tepuk tangan, ayo. Oke, terima kasih ya Mas Babi. Oke anak-anak, tinggallah kita di penghujung pembelajaran. Kita kan ini sudah selesai ya, sudah selesai buat proyeknya, sudah selesai untuk pengamatannya. Nah, salah satu proyek yang sudah jadi dari teman kalian itu ini salah satu proyeknya. Nah, ini salah satu proyek dari teman kalian, Mas Wafi sudah jadi proyeknya seperti ini ya. Nah, kalau sudah jadi proyeknya. Nah, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa? Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat sampean ambil? Betul, tidak boleh membawa sampah sembarangan. Terus?
Oke, tidak boleh menggunakan pupus secara berlebihan. Terus, bagaimana kalau membuang sampah sembarangan? Banjir. Oke, banjir dan bencana yang lain. Terus, bagaimana memanfaatkan sampahnya? Oke, didaur ulang seperti ini, dibuat kolase. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Sudah paham? Sudah. Oke, karena sudah paham, untuk mengakhiri kegiatan pada pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa ya anak-anak, biar berkah, biar ilmunya bermanfaat. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali besok dan pulangnya hati-hati ya. Ya. Sekian dari Ibu. Bila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Bila ada salah katanya Ibu mohon maaf ya anak-anak. Ya.